santai, penuh inspirasi ala Cafisip. Selamat datang di podcast Ngeteh bareng Cafisip, di mana ngeteh bukan hanya minuman, tapi jembatan kenangan dan masa depan. Tadi kan udah disapa oleh Mas Nopek ya. Sekarang nih biar makin asik dan gak awkward kali ya, aku pengen tagline dulu biar makin semangat ya di podcast hari ini gitu ya. Jadi kalau aku bilang ngeteh bareng Cafisip, kita bilangnya ngobrol enak tapi enak hahaha hihine. Oke, bisa kita main ya? Bisa kita lakukan. Ayo Win, kamu Win. 1, 2, 3, ngeteh bareng Cafisip. Ngobrol enak tapi enak hahaha hihine. Oke Dewi, ini kita kali ini edisi perdana. Edisi perdana. Edisi perdana kita yang secara berani banget kita ngadain podcast. Karena memang media yang baru keren saat ini adalah perpodcastan. Oh gitu Win. Jadi bisa memfasilitasi teman-teman nanti di sini alumni, terus mahasiswa, dosen, terutama yang ada di FISIP bisa menyampaikan segala sesuatunya di sini. Edisi selanjutnya. Ini yang perdana. Jadi yang perdana ini kita kedatangan tamu Win. Udah tahu belum nih? Episode 1 kali ini sudah ada 3 orang yang hadir di sini. Ya. Mungkin kenalan dulu kali ya. Akrab gitu kali ya, coba dari yang Mr. Big. Ya. Silakan. Perkenalan. Oke, hai, selamat sore atau malam ya nih. Oke, saya dengan Reza Fahmiriawan, jurusan Komunikasi Massa angkatan 94. Kebetulan datang ke sini sebagai perwakilan dari keluarga alumni FISIP. Monggo, silakan. Kasih aplaus dulu dong. 9 kalian pasti belum pada lahir. Tapi apa? Selanjutnya, Oke, saya Rino Nugroho, saya dari angkatan 99, NIM saya masih ingat di 0192074. Saya dari prodi administrasi negara. teman buat siapa? Soalnya beliaunya ini adik kelas ya, bro atau pak dosen ya? Boleh. Bro. Tapi lebih enaknya pak dosen. Gitu aja. Ya oke, sip. Pak dosen Rino, sekarang di bagian dosen AN ya? Betul, oke. Lanjut mungkin Mas. Lanjut, ini kayaknya si paling imut. Weh, imut ini juga imut sih. Lanjut, lanjut. Mungkin agak beda generasi ya. Iya. Kita generasi Gen Z gitu Gen Z, ya. ya. Oke. Kenalin semuanya. Halo, aku Amalia Putri Ayoni. Mungkin akrab dipanggil Amalia dari Sosiologi angkatan 2021. Beda. Weh, Amalia, jadi dia sebenarnya cuma orang. Amalia, kalau ini kan Amalindi. Oh, ini kan Benar-benar. Masuk. Jadi kita lengkap ya, ada komunikasi, Ini semuanya lengkap. HI sekarang FYI. Sekarang FISIP juga ada hubungan internasional juga kan. Jadi ada 4 prodi yang ada di FISIP ini. Oke, Windy mungkin mau sapa-sapa dulu atau dari temannya mungkin ini udah akrab juga ya sama temannya. Kebetulan ini cutting aku sendiri ya, Mbak. Cutting itu apa sih? Jarang-jarang ya? Cutting. Oh, cutting. Dia dulu namanya apa dong? Senior. Senior. Senior ya. Jadi apa pengetahuan kata-kata baru juga. Baru lihat dong, kita generasi jadi harus banyak menimba ilmu dari teman-teman generasi Z ya. Biar makin ngeblend ya Makin sama ngeblend, tahu. Gen Z. Dia yang lebih senior kesannya lebih lulus lebih awal, kita tahu juga apa-apa yang menjadi kata-kata mereka lah seperti itu. Oke, kita langsung aja bisa ditanyakan ke mereka, apa tadi ini edisi perdana. Kira-kira kita tanya dulu dari Mas Reza dulu ya. Sebenarnya di FISIP ada keluarga alumni FISIP. Mungkin dari teman-teman nanti di sini juga pengen tahu, terutama nanti di YouTube juga pengen tahu keluarga alumni FISIP itu sejarah atau tujuannya dan sebagainya. Singkat aja kira-kira apa itu Mas Reza? Oke, seperti kita tahu bahwa di berbagai
kampus atau universitas untuk bisa melebarkan jejaring di mana mereka setelah mereka lulus, mereka juga bisa tahu ketemu sama siapa, cari siapa, minta bantuan dengan siapa, kita juga bisa menyalurkan apa yang kita bisa kemana itu melalui hubungan baik antara alumni dengan kampus. Untuk itu diperlukan suatu organisasi untuk mewadahi alumni itu sendiri, sehingga apa? Sehingga jejaring yang dimaksud itu juga bisa terbentuk dengan baik dan sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Kurang lebih kayak gitu sih tujuannya dari alumni itu sendiri. Tapi kalau untuk yang FISIP sendiri sebetulnya khusus ya, karena kita melihat FISIP sendiri ini kan lulusannya tuh unik-unik gitu. Karena kita lahir dari FISIP itu, kalau bahasa saya dulu modelnya semi seniman. Wongnya aneh-aneh ya. Nah, pokoknya modelnya seniman. Unik semua. Jadi untuk itu untuk itu perlu juga diwadahi dengan orang-orang yang juga unik gitu. Kurang lebih sampai situ dulu deh. Kita ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalau dulu sejarahnya ini sudah kepengurusan keberapa atau dari awal itu memang sudah ada? Ini kepengurusan yang ketiga. Yang pertama dulu dibangun sejarahnya tim anak-anak senior 80-an, sekitar di 8 tahun yang lalu mereka membangun. Tapi itu masih cikal bakal, karena waktu itu kita sempat diskusi mana dong kontribusi dari alumni. Sedangkan alumninya nanya, ya udah mana wadahnya? Kalau ada wadahnya kan enak. Nah, sejak sekitar 8-9 tahun yang lalu dibentuk angkatan yang pertama. Waktu itu Pak Sekda yang menjadi ketuanya. Nah, di situ cikal bakal, yang penting ngumpulin orang dulu. Nah, setelah mereka 4 tahun, di tahun kurang lebih 2020 ganti Bangkotan. Bangkotan itu angkatan 79. Nah, beliau jadi angkatan, beliau itu mulai merangkul tuh teman-teman angkatan 90-an dan 2000-an. Nah, di situ jadi cikal bakal. Waktu itu saya di situ juga jadi sekjen. Tapi kita baru mulai kerja COVID. Oh iya. COVID ya. Nah, akhirnya selesai COVID 2024 kemarin diganti dengan yang baru. Kebetulan kemarin tiba-tiba disuruh lah gantiin Bangkotan. Jadi sekarang ini mulai yang ketiga. Tapi seperti kita bicara dari awal, ini kita baru menciptakan infrastruktur. Tapi mudah-mudahan infrastruktur ini nanti minimal walaupun dari awal, walaupun masih awal, dapat memberikan bantuan sesuai yang diharapkan. Itu sih. Termasuk kepengurusan ini dari beberapa angkatan, apakah angkatan yang baru mahasiswa juga diikutkan atau bagaimana? Dari tua tahun berapa? Mungkin kalau mau cerita sedikit, yang beda dari sekarang ini adalah kita pengennya inklusif. Ya, karena tadi kita cerita, ini mungkin cerita sedikit, nanti di belakang saya bisa cerita lebih banyak. Kita pengen keluarga alumni ini namanya keluarga. Kalau namanya keluarga berarti tempat berkumpulnya. Nah, ini tentang, boleh orang ada yang bilang ini tentang rumah, tentang untuk mereka kembali. Home. Rumah itu adalah untuk teman-teman yang nanti baru lulus dan jadi alumni, mereka tahu harus kemana. Untuk teman-teman yang sudah senior dan sudah melanglang buana di luar, mereka tahu harus kembali kemana untuk mengaplikasikan apa yang mereka punya. Tapi terlebih dari itu semua, kita itu beragam. Pada saat kita bicara alumni, masalah yang ada ya, itu antar jurusan itu ada gap. Umur, senior, junior, angkatan 90-an, 80-an, 2000-an, sampai Gen Z, gapnya juga banyak. Gap itu bukan berarti masalah ya, tapi gap itu kan perbedaan budaya. Terus belum kita bicara ada yang sukses, ada yang enggak. Ada yang lulus, ada yang enggak. Padahal kalau kita bicara lulusan itu adalah orang yang minimal pernah mengenyam 1 tahun di kampus. Itu disebut pernah belajar di FISIP 1 tahun itu sudah termasuk alumnus ya. Nah, dari situ kalau kita lihat lebih ke belakang lagi, kita sering reuni, tapi banyak teman-teman yang nggak mau gabung. Betul. Rasanya nggak enak. Ntar kalau ketemu karo wong sukses aku males. Aku kalau kena ketemu seneng tok, aku nggak senang gitu. Nah, kami hadir di sini, janjinya adalah inklusif. Janjinya adalah merangkul semua orang. Dibuktikan dengan apa? Kepengurusan sekarang kita punya angkatan 80-an banyak, 90-an banyak, 2000-an banyak. Kita mau dari yang jurusan di fakultas, kita juga udah merangkul semua.
Dan teman-teman semua di sini punya kontribusi yang sama, karena kita janjinya adalah inklusif. Kita memberi kesempatan kepada semua orang dengan porsi yang sama. Kemudian untuk mahasiswa mungkin nanti bisa dicek juga ke teman-teman mahasiswa. Selama ini kami berusaha karena menganggap adik-adik mahasiswa itu sebagai adik-adik. Adik-adik di mana nanti kalau kita juga udah selesai ngurusin, ya ngurusin adalah adik-adik itu. Dan untuk supaya mereka mau ngurusin dan cinta sama alumni, itu harus dimulai dari sejak mereka belum jadi alumni. Kira-kira konsepnya begitu. Jadi balik ke pertanyaan pertama tadi, mereka kembali keluarga. Jadi begitu datang lepas semua atributnya. Sebagai contoh kemarin kita ngundang menteri. Lulusan kita ada menteri. Keren. Jadi Santoso ilmu komunikasi 87 ya? Iya. Kemarin kebanggaan. Oh ya, kemarin pas acara di Ruang Rindu sering WA. Di WA memanggilnya Mas. Loh, bener, karena kita menginklusif, kita pengen tuh keluarga, kan? Keluarga alumni adalah keluarga. Begitu kita datang ke sini, di sana jadi direktur, mau di sana jadi administrasi aja, sana punya kerja, di sini kerjanya bagus. Datang itu sebagai keluarga. Datang itu embel-embel dunia lepasin, datang temu kangen, pesta. Jadi kalaupun ada masalah di luar, begitu datang ke keluarga alumni, lepasin semuanya, cari yang bisa dibuat senang. Kurang lebih kayak gitu, konsepnya gitu. Berarti keluarga alumni FISIP itu bisa dikatakan sebagai bangunan rumah, di mana semua yang sudah lulus bisa pulang lagi, terus di mana mereka juga bisa satu ini loh keluarga besar FISIP, nggak memandang itu sebagai sukses, nggak tidak sukses, itu nggak penting, tapi terfasilitasinya alumnus, terus yang mahasiswa, mereka juga satu rumah di keluarga alumni FISIP, seperti itu ya. Iya, tergambar satu lagi ada tagline kita, ayo guyup demi satu FISIP. Jadi nggak ada angkatan, nggak ada jurusan, nggak ada UKM, semua satu FISIP. Kayak dulu, waktu di FISIP sini ada jurusan yang namanya jurusan parkiran. Itu tempat ngumpul semua. Jadi bisa di situ mau kom, AN, kita kumpul semua di situ. Jarang-jarang kita nanya jurusannya apa? Ya, angkatan piro. Seperti itu. Nah, sekarang gini, ganti ke Mas Rino sendiri selaku mahasiswa dulu kan dari AN, dari FISIP ini juga ya. Pendapatnya gimana dengan adanya FISIP ini secara pribadi, sebagai pribadi? Sebagai alumni saya melihat apa ya hal yang menarik dari FISIP ini ya. Memang saya beberapa kali juga pernah berinteraksi dengan pengurus sebelumnya, dan juga pernah bahkan jadi ditunjuk untuk koordinator alumni untuk prodi saya. Jadi waktu itu pernah diminta untuk itu. Kemudian saya masih bingung gitu. Jadi karena strukturnya belum terlalu jelas, kemudian dengan sehingga apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya struktur yang lebih jelas, kemudian ada tagline bahwa ini menjadi rumah bagi semuanya dan semuanya diajak bersama-sama, itu jadi lebih mudah bagi saya untuk mengetahui. Dan juga lebih terasa lah. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke mahasiswa bagaimana dampaknya FISIP yang model seperti ini kemudian membuat teman-teman jadi merasa ketemu rumah nggak sih di masa depan mereka. Ketika mereka selesai jadi mahasiswa kan mereka kan bisa cari lagi. Itu kan rumahnya di mana kalau mau dicari kan, kita kalau mau dicari harus ketemu. Nah, konsep yang baru ini bagi saya sebagai mahasiswa dulu, masa lalu sekarang menjadi Pak dosen, itu jadi konsep yang menarik karena menjadi sebuah melting pot baru untuk alumni bisa ketemu. Dan kemarin terbukti beberapa kali kegiatan alumni itu terasa lebih lebih vibes-nya lebih kelak. Bu? Kekinian dong. Pasti kan auranya lebih tadi seperti dia ada kegiatan untuk alumni itu anak kom 90 ya, 90 datang yang sebagian besar yang membantu mereka mahasiswa. Jadi ada semacam melting pot baru antara alumni dan mahasiswa saling bersama-sama untuk mengangkat visi bersama. Termasuk memfasilitasi nanti mahasiswa mereka berkegiatan seperti ini tuh sebenarnya kayak kerja kerja praktek kan sebenarnya. Itu jadi poin untuk ya paling nggak mereka teman-teman ini ada semacam surat atau ini paling nggak pernah melakukan ini pastinya menjadi pemikiran juga buat FISIP ya juga ya dari pengajaran atau apa
Kalau sekarang kita lihat itu kan gini landscape-nya, apa namanya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mensyaratkan tidak hanya dari ijazah gitu, tapi skill mereka seperti apa. Jadi meskipun mereka bisa masuk ketika layer pertama untuk seleksi nilai gitu ya, ketika sampai pada tahap wawancara mereka ditanya kamu bisa apa, bukan tanya kamu misalnya pengantar ilmu politik atau ilmu berapa, bukan itu, tapi kamu bisa apa, skill apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu bawa pada organisasi kamu. Nah itu nggak bisa dilakukan di kelas, itu harus dilakukan di luar. Makanya sekarang juga kalau dari sisi, kalau kita bicara ini ya, bicara fakultas, sekarang ada istilah kampus berdampak. Jadi kementerian sekarang ini kan adalah segala sesuatu itu ada dampaknya. Misalnya teman-teman belajar tentang bagaimana kalau di bidang saya misalnya policy brief, tidak hanya bicara bikinnya kayak gitu, enggak gitu. Policy brief ini gimana sampai kemudian dipakai pemerintah. Itu nggak mungkin kalau nggak pakai latihan. Nah, latihan itu ya dengan kecil-kecil seperti inilah, bikin acara-acara kayak kemarin. Anak-anak KMF itu juga mereka semacam EO juga, keluar sana cari sponsor, dan itu pengalaman itu bermanfaat nanti di dunia kerja seperti itu, paling enggak. Ya, dan itu nggak bisa didapat kalau nggak dari alumni. Kalau bukan kakaknya siapa lagi? Ya? Nah, betul. Gitu ya. Berarti benar menganaloginya seperti sebuah rumah. Kita pulang, kalau bahasa Inggris bukan house tapi home. Wah, kan lebih dekat kan? Home. Kan tapi bukan bom pipa. Tuvelnya tinggi dulu kan? Jadi mungkin pengalaman apa yang bisa disampaikan? Kalau abis ngobrol-ngobrol ini, sharing-sharing soal ini, yang aku merasa dekat tuh kayak keluarga universitas ini jadi bisa wadah gitu loh. Ya, rumah itu tadi. Iya, benar, emang fasilitasi, karena emang sebelumnya kan aku juga nggak tahu, maksudnya nggak begitu tahu pengetahuan soal visi gitu ya. Jadi pas belum tahu, oh bisa menjadi salah satu relasi juga gitu. Jadi benefit-benefit yang Mas didapat. Reza relasinya banyak banget. Beliau ini sering juga di CNBC sebagai narasumber, masuk juga kayak gitu. Nah sekarang kalau dari sisi mahasiswa yang baru lulus ini, hampir lulus. Belum sudah ya? Belum. Sudah selesai ya? Iya, sudah Mei kemarin tanggal 27. Kapan kira-kira ininya? Wisudanya doain aja secepatnya ya, mungkin Agustus atau September di sana gitu. Nah, kira-kira gini, dengan adanya Kak Visip ini, kamu punya penilaian apa atau harapan apa sendiri sebagai yang baru saja mau lulus ya ini ya? Apa kira-kira? Oke, mungkin pandangan dulu ya Mas. Ini Pandangan. kan banyak sekali yang disampaikan Mas Reza, juga Pak Rino selaku dosen pun juga selaku alumni Visip UNS. Ini aku aja boleh nggak? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Aku merasa sangat-sangat bangga menjadi mahasiswa Visip UNS. Karena apa? Karena alumni-alumni juga bangga. Mereka terhimpun jadi satu. Mereka tadi juga sudah melepas alma mater dan semuanya berkumpul di situ, berbagi cerita dan sebagainya. Jadi aku merasa bahwa oke, setelah aku menjadi mahasiswa nanti setelah lulus aku ada rumah loh. Ada harapan lah, ada spoiler masa depan tuh seperti ini. Dan apalagi ini inklusif ya Mas Mbak semua inklusif, dan itu aku rasakan ketika bertemu Mas Mbak yang lainnya. Mereka tuh nggak merasa oh aku seniormu, kamu juniormu, enggak. Tapi oh iya kamu adikku, iya merangkul betul apa yang disampaikan Mas Reza, itu benar-benar yang aku rasakan. Nah itu tuh aku harus pilih loh. tapi aku nggak harus tuh ya. Ini aku nggak tahu. Jadi kayak itu aku merasa kayak oh ya ini benar-benar yang disampaikan tadi, keluarga betul-betul keluarga gitu. Ya aku sangat senang, dan untuk manfaatnya juga banyak sekali, nanti dibahas lebih lanjut ke selanjutnya lah. Jadi pandangannya seperti itu. Kalau dulu itu memang agak judes-judes di awal-awal. Maru itu mahasiswa baru. Jadi ketika masuk di Visip ini, mereka pada yang angkatan semester 3 sama 3, 4, 5 pada nongkrong di jembatan Asmara. Ya Mas ya? Siap. Itu jadi itu namanya sekarang masih jembatan Asmara kan? Legend itu. Jadi kalau kamu ketemu anak Visip, kalau nggak kenal jembatan Asmara, wah ini Visip mana ini? Jadi angkatan semester 3, 4, 5 dan kanan pada nongkrong. Mereka bikin ini dulu, mentalnya kayak apa sih mereka? Mereka jalan itu artis, bahasa itu.
seolah-olah ya kamu sejauh apa sih cuma dikali-kalikan itu sudah wah takut dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka itu sangat sayang akhirnya. Oke, ini kita lanjut nanti di segmen selanjutnya. Kita minum dulu, oke? Masih bersama ngeteh bareng Cak Fisip. Bukan hanya minuman tapi jembatan kenangan dan masa depan.